warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Sukamto, SPDI. Saya juga salah satu mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Palangkaraya Angkatan 1 tahun 2021. Hari ini saya membuat video praktek pembelajaran yang merupakan hasil akhir dari rangkaian pembuatan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Di pagi hari ini kita masih bisa berjumpa bersama di dalam ruangan yang sangat tentram, yang sangat damai, dan kita dalam keadaan sehat. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, Bapak harap ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Agar apa? Agar pembelajaran kita di pagi hari ini menjadi pembelajaran dan menjadi ilmu yang barokah. Ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ayo ketua kelas memimpin doa dan yang lain bersama-sama mengikuti doa. Maju di depan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan ketua kelas atau Haikal duduk kembali. Terima kasih kepada ketua kelas atau kepada Haikal karena telah bersedia memimpin doa kita di pagi hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini, Bapak ingin bertanya, siapa di pagi hari ini sebelum berangkat sekolah yang sudah sarapan? Angkat tangan. Sudah sarapan? Pakai apa? Nasi sama ikan apa? Ikan ayam. Mantap sekali. Bagus. Tapi ingat ya, kita harus memakan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Jadi di samping kita memakan nasi dengan lauk ikan, tetapi kita harus memperbanyak memakan sayur. Karena apa, anak-anakku sekalian? Karena ikan dan sayur itu membentuk atau membantu memperkuat daya tahan tubuh atau imun kita. Apalagi di saat seperti ini banyak sekali virus corona berterbangan di samping-samping kita. Dengan kita mengkonsumsi makanan yang sehat, maka tubuh kita akan kuat. Terus Bapak ingin menanyakan kepada kalian sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran 3, aku anak saleh. Siapa yang ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin? Ayo, siapa? Ya, apa pelajaran yang minggu kemarin? Apabila kita berbuat jujur, maka Allah akan selalu menyayangkan kita. Iya. Ayo. Apa lagi? Iya, jadi pelajaran minggu kemarin itu adalah beriman kepada Rasul Allah. Bagus, berarti kalian artinya belajar di rumah. Jadi anak-anakku sekalian,
Di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran 3, yaitu Aku Anak Saleh. Yang mana tema 3 Aku Anak Saleh ini terdiri dari 3 pembahasan, yaitu yang pertama subtemanya adalah jujur disayang Allah. Jadi di pagi hari ini kita akan mengupas tuntas mempelajari tentang jujur disayang Allah. Dan harapan Bapak di dalam pembelajaran ini nantinya sesudah kalian mempelajari pelajaran jujur disayang Allah, harapannya yang pertama kalian atau peserta didik mampu mempercayai bahwa perilaku jujur sebagian cermin daripada iman. Jadi kalau tidak jujur berarti tidak memiliki iman. Paham? Yang kedua, memiliki perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis contoh-contoh dari perilaku jujur. Dan yang keempat, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita nantinya mempelajari tentang pelajaran jujur disayang Allah, tujuan pembelajarannya itu ada 4, dan itu wajib kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, jujur di sini sebelum Bapak membagi kelompok nanti Bapak akan menjelaskan sedikit. Jujur di sini artinya apabila kita ditanamkan sifat jujur di dalam jiwa dan tidak menerapkan sikap jujur di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak akan disayang oleh Allah. Apabila kita tidak menerapkan kehidupan jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah tidak akan sayang kepada kita. Sedangkan baginda Rasulullah SAW pelajaran minggu kemarin memiliki sifat siddiq, yaitu jujur. Yang mana sifat siddiq atau jujur akan membawa kita dari kebaikan satu kepada kebaikan yang lain. Dan selanjutnya, malam itu Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatanmu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air.
Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, di sudut lain di kota Madinah, Hei, tunggu. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Kita harus segera ke sana. Ayo kita tangkap mereka. para penjahat pencampur susu itu nampak tidak berkutik ketika tertangkap basah sedang mencampur susunya dengan air. Belum lagi membayangkan hukuman yang akan mereka terima dari Khalifah Umar yang terkenal tegas. Ayah, ada apa ayah? Anakku, di pinggir kota ada sebuah rumah yang dihuni seorang gadis dengan ibunya. Mereka penjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu ayah. Lalu kenapa? Besok cari tahu siapa wali nikah gadis itu dan laporkan pada ayah. Untuk apa ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti ayah jelaskan semuanya. Baik ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Ashim. Melamar anakku untuk Ashim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah. Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana engkau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini.
Bagaimana, Ibu? Demikian keimanan yang menancap kuat di dadanya telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Anak-anakku sekalian, di sini ada cerpen. Akan Bapak bagikan cerpen tersebut kepada kalian, kepada kedua kelompok ini, dan Bapak harapkan kalian mengamati cerpen tersebut ya. Kalian mengamati cerpen tersebut, setelah diamati nanti didiskusikan per kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah kalian mendiskusikan daripada hasil cerpen tersebut, nanti salah satu dari anggota kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusi. Paham? Ya, ini Bapak bagikan pada kalian. Ini Bapak bagikan pada kalian. Ya, dibaca. Habis dibaca baru didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Setelah itu kalian tulis di buku kalian. Setelah kalian tulis selesai, nanti maju ke depan dibacakan hasil diskusi. Anak-anak dikerjakan tentang cerpen yang telah Bapak bagikan. Yuk diamati terus dikerjakan tentang cerpen tersebut anak-anak. Nanti kalau sudah selesai, Bapak minta dalam satu kelompok satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil daripada pengamatan kalian. Silahkan. Gimana Haikal? Sudah selesai? Sudah Haikal. Ya, tinggal Desri sama Nela ya yang belum ya. Ya, bagus. Ada kesulitan? Tidak ada. Gimana anak-anak sekalian? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan kelompok 1, kelompoknya Arga sama Hekal membaca hasil daripada diskusi. Baca di tempat saja. Assalamualaikum. Setelah kami membaca cerpen yang telah dibagikan, maka kami menyimpulkan bahwa orang yang berbuat jujur akan selalu disayangi Allah. Dengan kejujuran kita akan mendapatkan pahala yang besar, seperti cerpen anak gadis yang jujur, yang mana karena kejujuran anak tersebut maka Allah memberikan jodoh yang baik, yaitu putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi apabila kita ingin disayangi oleh Allah, maka kita harus selalu melakukan perbuatan yang jujur. Nama-nama tokoh di dalam cerpennya itu: Khalifah Umar bin Khattab, Ibu pemeran susu kami beri nama Ibu Somah. 3 anak gadis yang jujur kami beri nama Putri. Anak Khalifah Umar yang bernama Hasim bin Umar. Iya, bagus. Rangkuman atau penjelasan daripada cerpen yang dibacakan oleh kelompok 1. Bapak apresiasi, tepuk tangan anak-anak. Nah, sekarang Bapak minta kelompok 2 untuk membacakan hasil daripada diskusinya. Silakan Desli, dibaca. Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang anak gadis yang jujur. Jadi menurut kami, kejujuran adalah salah satu yang disenangi oleh Allah, dan dengan dan luas jujur kita akan mendapatkan banyak emas. Di dalam cerpen ini diceritakan bahwa sahabat Umar menemukan seorang anak gadis yang sangat jujur, yang
Iya, bagus. Aplaus untuk Tesle. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di pagi hari ini pelajaran tentang anak gadis yang jujur melalui cerpen. Kalian sudah bisa berdiskusi dengan teman kelompok kalian dan kalian bisa mempresentasikan atau membacakan hasil daripada diskusi tersebut. Bapak memberikan nilai yang bagus, positif bagi kalian. Jadi, anak-anakku sekalian, di sini telah ada gambar tentang contoh perbuatan jujur dan juga contoh perbuatan yang tidak jujur. Jadi, perbuatan yang jujur adalah, ingat, apabila kita di dalam kelas menemukan pulpen teman, kita harus atau wajib mengembalikan. Apabila kita meminjam uang teman untuk membeli jajan di kantin, juga wajib mengembalikan. Itu contoh perbuatan yang jujur. Dan contoh perbuatan yang tidak jujur apa? Apabila kita mengerjakan soal, kita mencontek. Nah, Bapak tanya, kalau mencontek itu perbuatan jujur apa tidak jujur? Tidak jujur. Nah, jadi mengerjakan soal, mencontek punya teman adalah perbuatan yang tidak jujur. Yang kedua, apabila kalian diberi tugas pekerjaan rumah atau PR tidak kalian kerjakan, itu termasuk perbuatan jujur atau tidak jujur? Tidak jujur. Nah, itu jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin disayang oleh Allah, disayang oleh keluarga, orang tua, dan disayang oleh dewan guru dan teman-teman kalian, maka kalian harus bisa dan mampu menerapkan perilaku jujur. Gimana anak-anakku sekalian? Apakah kalian telah paham atas materi yang telah Bapak sampaikan dari tadi? Paham apa tidak paham? Alhamdulillah. Akan tetapi Bapak tidak bisa mengetahui hati setiap manusia. Akan tetapi Bapak bisa mengetahui kalau kalian paham atau tidak paham tentang materi yang telah Bapak sampaikan dengan lembar soal evaluasi. Kalau kalian mampu atau bisa mengerjakan lembar soal evaluasi, maka Bapak anggap kalian telah paham mengerjakan soal evaluasi. Oke, Bapak bagikan soalnya ya. Bapak bagikan. Nah, silakan kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, ketua kelas dikumpulkan di depan. Ya, silakan kalian kerjakan. Tidak boleh mencontek ya. Ingat, harus berlaku jujur. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan ketua kelas diambil punya temannya, ketua kelas mengumpulkan di depan. Ayo.
Ya, terima kasih ketua kelas. Jadi anak-anakku sekalian, nanti jawaban yang telah kalian atau soal yang telah kalian kerjakan akan Bapak periksa di kantor, dan jam kedua nanti akan Bapak bagikan hasil daripada soal evaluasi. Ya, ya anak-anakku sekalian, pembelajaran di pagi hari ini Bapak anggap sudah selesai tentang jujur disayang Allah. Nah, jadi garis besar daripada jujur disayang Allah adalah anak yang jujur akan senantiasa atau akan selalu disayang oleh Allah. Oleh karena itu kita senantiasa harus berbuat jujur, baik di dalam perbuatan maupun Perkataan. maupun apa? Perkataan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus berbuat jujur. Yang pertama, jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah. Kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada Diri sendiri. diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada Orang lain. orang lain. Nah, kalau kita melakukan ketiga ini, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain, maka hidup kita akan terasa damai. Paham? Bisa dilakukan? Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak menyampaikan bahwasanya untuk minggu depan kita tetap belajar tema 3, yaitu Aku Anak Soleh, akan tetapi dengan subtema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi minggu depan kita akan mempelajari subtema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, sebelum Bapak akhiri perjumpaan ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa. Silakan ketua kelas memimpin. Silakan maju ke depan. Haikal, yuk bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, terima kasih Haikal, silakan kembali ke tempat. Ya, anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran yang kita pelajari di pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah Bapak sampaikan kepada kalian dan kalian menerima ilmu tersebut menjadi ilmu yang barokah. Barokah untuk kalian dan barokah juga untuk Bapak. Bapak akhiri di dalam perjumpaan kita di pagi hari ini. Wallahul muwaffiq illa wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.